An-Nisa ayat 36. Wis ketemu rong wis laki-laki itu 36. 30. Kuwi 34 aku hafal ngapusi Quran sak donya iki padha. Angger ngapusi konangan. Arijal qaum An-Nisa kuwi Mbak Budullah kok. Hafal aku ngapusi. 36 dagune di dagu. Oh, berarti ora karena bodoh, memang ra krungu mau ya, budek ya, ya, langi. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu, orang itu dibuat hijrah kalau dia senantiasa memperbaiki ibadahnya kepada Allah, jangan ada syirik. Kenapa kok nggak boleh syirik? Rasulullah nasihati anak angkatnya, ya Zaid, ya Anas, bagaimana kalau kamu punya istri nggak menyenangkan? Nggak apa-apa, itu istri saya, tidak semua istri menyenangkan. Tapi mangannya antai kayak rapopo dalani minor, nggak apa-apa, pertumbuhannya melebar menyampai, nggak apa-apa, itu istri saya. Tapi sekarang bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu bikinin. Tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil hubungannya orang lain, kalau punya anak hasil hubungan, oh kurang ajar ya Rasulullah, saya talak 762 kali. Aku yang membiayai, dia malah menservis orang lain, kurang ajar nggak? Yang ngasih gaji orang Yamaha, kerjanya di Honda, kurang ajar toh? Maka kata Rasulullah, Allah lebih cemburu kepada orang salah tiga ini. Mohon maaf, Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusyrik billah. Maka pertama, perbaiki ibadah kita, jangan ada syirik. Syirik itu apa? 5. 1 dalam zat. Tolong perhatikan, Pak, Bu, jangan nyembah sesuatu selain Allah. Jelas ya? Kayu, batu, kebo. Wah, kebo diubengke, goleki teleke. Kebo apa itu? Pak Sadi itu, nggak Pak Sadi, mohon maaf, Prof Sadi, kebo apa yang di Jaya apa? Ya, selamat. Oh, karena aku ya kerep golek rono lho, masalah. Telek kebo rebutan, syirik. 2 di dalam sifat. Nganggap ini bisa gini untuk rezeki di sini, untuk ini sifatnya ini semuanya. Ketika isti'anah. Mohon pertolongan. Iya karena butuh, wa iya kah? Tapi iya karena butuh, wa dukun nasta'in. Jangan kemana-mana. Iya karena butuh, wa kuburan nasta'in. Jangan. Ya bu. Orang sholat itu luar biasa, tapi sekali ke dukun, sekali aja ke dukun, sholatnya berapa hari nggak diterima? 40 hari. Maka hati-hati terhadap syirik. Maka perbaiki ibadah. Yang keempat mengenai ibadah, 5 mengenai hukum. Nanti diterangkan oleh Prof Saad. Ya, ikut di Mas Kumambang supaya tahu bagaimana ibadah ini, karena Allah tidak mau soal ibadah dicampur dengan syirik. Yang ibadah tapi juga nyembah watu, semuanya nggak diterima. Ya poso rane artine kalau ada syirik. Ya haji tapi malah syirik. Nah, kono malah golek watu-watu diciumi dia, malah syirik, ya nggak boleh artinya. Ya itu. 1 ibadah kepada Allah. 2 hilang. Ayo. Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan 14 ayat baik kepada Allah, namanya ibadah padahal harus berbuat baik kepada orang tua. Tidak diputus. Saya paham ayat ini jauh sebelum nikah. Zaman saya SMP SMA wis hafal ayat ini. Tapi saya paham ayat ini setelah nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is, kalau 3 is, kalau 4 is 1, 2, 3. Jadi istri berapa? Nanti tanya Prof Adi. Ya Rasulullah, siapa yang paling menghormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi ibunya berapa tadi? Bapaknya? 1. Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami?
berarti nggak paham. Orang ngerti bahasa Inggris mau jadi rata terang ini mau pesennya Pak Ananta tolong dia terang ini masalah ini. Halo. Enggak, itu main. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu ibu yang jawab. Atau kamu boleh madu saya tapi kamu saya racun kayak kopi sianida sesok ya. Halo. Baik orang tua, ketika istri saya harus pergi, mohon maaf ada tugas di luar negeri, saya baru paham ayat ini. Masya Allah, ternyata anak itu kenapa harus bakti pada orang tua, ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua, karena anak banyak jadi fitnah. Berapa banyak anak itu jadi semua disita KPK gara-gara anaknya menghajar anaknya orang lain sampai koma 35 hari, tahu beritanya? Anak jadi fitnah. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, penting bagi sekarang ini bagaimana birru abaukum tabirukum abnaakum. Saya insya Allah yang hadir ini semuanya orang yang bakti pada orang tuanya. Amin. Tapi tugas kita bagaimana kalau kita bakti orang tua, mendidik anak-anak cucu-cucu yang bakti kepada orang tuanya. Ini yang paling berat. Karena kalau anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit, maka hati-hati kepada orang tua. Orang bilang malati itu betul, memang di situ ridha Allah. Ketika anak saya, masuk anak 3 yang sakit 2, sampai saya berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya. Dulu orang tuanya Mas Anto, mohon maaf, itu waktu kecil itu punya telur 1 aja kadang-kadang dibagi semuanya untuk anaknya. Pilih ibunya nggak makan, betul nggak? Dulu itu sampai mohon zaman Pak Saadi, sekarang masih lumayan profesor. Dulu itu telur 1 aja diiris-irisnya pakai apa Pak? Yang pakai benang lah, itu saya ngalami itu. Benang tiris cilik-cilik, gue sapa? Gue anaknya, supaya apa? Bapak ibunya orang itu orang apa-apa, yang penting anaknya, betul nggak? Maka anak sakit, orang tua mau gantikan anak. Tapi jujur siapa di sini? Siapa yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, udah tremor, Parkinson, udah mati separuh, sudah rematik. Ya Allah, Bu, yang stroke saya saja ya Allah, biar orang tua saya bisa jalan-jalan. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung, Bu, saya orang daerah, Bu, saya pernah melihat langsung seorang ibu yang anaknya sakit waktu kecil pilek, dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah lihat? Pernah mengalami? Nyedot umbele anaknya. Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Bapak pilek, Pak, kita sedot umbel begini, hai, ada yang mau? Maka hati-hati. Maka sekali lagi, mohon maaf, ini penting Bu, karena sekarang ini pendidikan budi pekerti sudah nggak ada. Anak boso, wong Solo 3, boso halus wiraiso. Sekarang anak saya juga ujian bahasa Jawa ini remedi. Wong ditulis sih ceting wadah titik-titik, kok ceting wadah duit. Iya, bapak titik-titik meja, lah kok ditulis dukani. Bapak nyeneni meja, kali bapak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan buke. Buke dipangan tenan tek. Halo. Maka ini kemudian. Dan itu tidak akan terjadi, mohon maaf, kalau tidak dimulai dari hubungan suami istri. Maka peran hijrah ini pertama, hubungan pada Allah, 2, di dalam keluarga. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa? Karena wanita sekarang, mohon maaf, lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan laki-laki sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul ya bojomu dhewe kuwi. Ibu-ibu kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam, betul? Kerudung aja 12 meter, puter sana puter sini, naikkan, turunkan, naikkan, dikumpulkan di tengah. Jadi nek mlaku kaya nggawa sampah ngono. Kuwi gaya turban. Mendulang tinggi kaya kuno onto kaya Tugu Jogja, masyaallah. Bahkan kerudung sekarang yang bagus nggak beli, ini kok nggak ada yang modis-modis sama sekali.
Sama saya kalau di Jakarta banyak ini ciputnya dalamannya itu harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu kalau bajak laut. Nah, harusnya gini. Udung yang bagus tuh miring separuh gini. Bahkan bulu mata, tahu nggak bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Saya ini kalau syuting Bu, yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah kamu lama banget ternyata masang bulu mata. Idep itu dulu hanya dijepit Bu, sekarang beli 5 cm tinggal nempel gitu. Jadi nek mlaku kaya kepiting ya. Jadi kira-kira ngatik nang pinggir dalan iki kedhep ngono kuwi angkot wis minggir kabeh. Saya itu pernah syuting outdoor Bu, wangine kencen, Tia Arista langsung kat. Kenapa? Kabur itu hilang siji itu Bu. Jadi kene dawa kene raneng kae itu bulu mata kat. Begitu keluar rumah mau ke mall, mau jago, mau itu dandan 5 jam, 3 jam, cermin depan belakang, wah miring sana. Tapi begitu di rumah daster seminggu digantung, dipakai gantung, pakai gantung, pakai. Pak, Bu, kalau suami ibu tidak terlayani seperti itu, di mall-mall jauh lebih indah. Kutilang kurus tinggi langsing. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gemrot ya gentong, kayak buah pir. Tahu nggak buah pir? Cilik, gede, pelentungan ya. Ditukok ke kalung langsung hilang. Nanti kita anggo kejepit leher. Karena mosok sirah langsung peteng Masya Allah biasa. Di rumah dia Bu, maka sebaik-baik istri yang paling baik pada suaminya. Keluar rumah Bulgari, Pilkadin, lakon wanginya luar biasa. Neng omah baune balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok, Masya Allah. Kerokan terus. Udungnya kebuka putih, wah leri putih ora koyok salon pas rotok ini kono, Masya Allah. Ilfil Bu, ini. Maka kalau suami tidak terlayani baik di rumah, maka jangan salahkan kalau di luar kadang-kadang suami suka jajan. Maka dimulai dari rumah, inilah hijrah. Karena karir siapapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan, betul? Maka pertahankan keluarga, jangan ada perceraian, jangan ada KDRT, jangan ada disharmoni, jangan ada nikah lagi, jangan ada sesuatu yang berkaitan tidak menyenangkan. Satu, suami yang paling ini, istri harus baik pada suami, dan suami dengerin, jangan pura-pura main anan dengerin. Suami yang paling baik untuk istrinya, karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri, betul? Dimulai dari handphone Bu, nanti ibu telepon suami. Kalau nanti nama dikontak namanya Fatimah, Aisyah, Khotik, bagus namanya Aisyah, tapi ditulis sini Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Honey, itu itu Saiton mengalami. Tapi kalau namanya Fatimah ditulisnya sini Mabes Polri, Mako Brimob, tolong nanti Bu Ananda nanti suruh telepon nama dikontak siapa. Apalagi namanya Mama 1, Mama 2, Mama 3 itu Mama Jawa, Mama Kalimantan, Mama Banjar, Mama masalah. Apalagi jelas namanya Fatimah ditulis ini Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Maka handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus dimulai dari suami. Bibitnya perceraian KDRT dari sini. Ada celepek apa CLBK, celepek cinta lama belum kelar bersemi kembali, itu pelaku nenek kono, Masya Allah biasa. Dimulai dari reuni dari semuanya. Maka mohon maaf sebaik-baik, kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor. Waduh wae. Aneh kalau istri orang curhat dikasih nomor handphone, saya handphonenya kasih, istrinya curhat baru ngomong asal jawab. Kong di Mas Komburi, arep biar maju. Wis mangan wis, lamangan modar. Ada enggak suami yang seperti itu? Suami kurang ajar. Ingat, dengerin, bapak dengerin. Karena pengajian banyaknya ibu-ibu, betul nggak? Bapak, surga Anda itu kalau bisa mensurgakan istri.
Karena kalau Anda menyakiti hati istri, pertama, istri itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu sulit untuk move on, kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011, 2016, ayo WA karo sapa kowe, ayo WA karo sapa? Saiful apa, Saiton apa, ini mana? Halo, ingat, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda, betul nggak? Maka di Salatiga ini lebih banyak jandanya daripada dudanya. Kenapa? Karena sudah masa idahnya 4 bulan nggak kawin lagi, 4 tahun nggak kawin, 5 tahun lagi. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 bulan 5 bulan, 2 minggu 3 minggu bisa kawin lagi, betul nggak? Sampai mertuanya bilang kok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngomong dikipasi kok bener. Neng bojone mati ora disalatke malah dilangkai. Kok dilangkai ngopo? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang ya. Bu, karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Itu. Tapi kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri usianya 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan terus. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang daripada dia patah hati, tapi memang saya ancam, ayo mau nggak? Kalau nggak mau saya nggak saya luluskan. Ayo mau nggak? Saya rebutan sama dosen lain, ambil dia. Dan saya nunggu sampai S2 selesai supaya nggak saya biayai. Dan istri saya itu anaknya orang kaya raya, mohon maaf waktu itu, dan anak kiai, warisannya banyak. Waktu itu mau ngambil anaknya Mas Ananta, Ananta aja belum, ini namanya jadi masalah. Halo? Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Kalau kamu mati aku kawin lagi, tapi aku juga rela seandainya aku mati kamu boleh kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu tetap di rumah ini saya yang bangun, saya yang mendirikan, saya yang mengusahakan uangnya. Kok kamu tetap tinggal sini sementara kamu kawin lagi, foto saya di kamar kamu jangan kau lepas. Karena sudah saya siapkan tulisan di bawahnya, nek aku mati tolong piye kabarin enak jamanku to. Dadi nek kowe turu karo wong liya, aku bangkit dari kubur tak primpeni wae. Kenapa? Karena mohon maaf sekali lagi. Dan kalau laki-lakinya kita juga nggak ingat, itu biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation. Karena nek sing lanang mati, alah raneng biayane wele. Sabun muka jarang nganggo, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya bodoh kabeh nggo nyuci barang nyambung. Maka jangan menyakiti hati wanita. Ini dimulai dari hubungan suami istri, kemudian anak. Yang kedua, bakti orang tua sekaligus kebahagiaan rumah tangga. Yang ketiga, karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa kita harus baik dengan karib kerabat? Karena kita belajar agama dan budaya dari karib kerabat. Maka pastikan kita kenal bapak, ibu, bude, pak de, dikenalkan. Jangan sampai nanti anak minta tolong dilamarkan, wah ayu tenan wis cocok, bareng arep dilamar, oh kuwi si mbahmu dhewe ya le. Kenalkan. Kenapa agama dan budaya? Karena agama tidak cukup, perlu budaya. Budaya saja kalau nggak diatur agama sesat. Menghormati orang itu adalah nilai agama. Nanti umroh sama surga, mohon maaf, lihat orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya saya kif halak itu, wah itu menghargai kedewasaan. Ya saya gimana kabarnya? Itu luar biasa. Tapi jangan dilakukan di Salatiga. Ketemu Pak Lurah, piye kabare Pak? Pak piye kabare Pak?
Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah bapak. Neng Solo Tigo, neng Yogyo dinasihati nonton wajah bapak tak culek mata hewan ya. Itu Buddha, ya maka karib kerabat 34. Anak-anak yatim. Anak yatim dan alhamdulillah, alhamdulillah saya ngamalkan banget ayat ini. Saya entah dari teaching, training, syuting, ceramah, bimbing haji, bimbing umroh, semua amplop, semua gaji, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Istri saya yatim piatu, saya juga yatim. Saya ini sepasang yatim piatu, kasihan ya. Tapi bukan yatim yang itu, karena kalau yatim itu Pak Jokowi pun yatim piatu, Pak Prabowo yatim piatu, Anies yatim, Puan Maharani yatim, Ganjar Pranowo yatim piatu. Bukan yang itu, tapi lanjut, orang-orang miskin. yang miskin, maka peduli pada orang miskin. Maka mohon maaf, bulan Muharram sering juga dikatakan bulan peduli pada anak yatim, karena memang dulu, mohon maaf, itu di mana cucu Rasulullah itu meninggal juga di bulan Muharram ini. Maka peduli pada anak yatim dan orang miskin. Yang ke-6, tetangga dekat. yang ke-7, tetangga jauh. tetangga dekat. Tetangga dengerin. Ayat ini nggak bicara, halo, ada yang lewat lagi ya. Ayat ini nggak bicara tetangga dekatnya mau agamanya apa, partainya apa. Jadi kalau nolong orang jangan lihat partainya, jangan lihat agamanya, sukunya, rasnya. Kira-kira kok kebakaran PDP biarin itu Nasdem tok nih, baiklah PKS P3 tok nih, apa gitu? Kira-kira kalau polisi nolong orang, Pak polisi apa lihat wajahnya, aduh tolong, oh cantik, oh bantuan pernapasan, Masya Allah. Oh, tapi wis tuwek, oh nganggo salangnya, nganggo selang apa gitu. Kira-kira kalau ada orang tolong saja, betul nggak? Kalau kebakaran yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kebakaran yang nolong tetangga apa, jangan kemana-mana, udah. Ini keluarga besar-besar, Masya Allah. Keluarga besar-besar ini ya keluarganya Mas Anet ya, Masya Allah. Masya Allah. Hati-hati, keceblos peniti langsung kempes ya. Masya Allah. Halo. Anak Ewan Ranto lewat itu langsung hulek, Masya Allah. Halo. Lanjut. Kalau ada kebanjiran, kebakaran, kira-kira yang nolong tetangga apa presiden pilihan kita? Tetangga. Maka kalau nolong jangan lihat, aduh tolong sebentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha apa ini, Solo Tigo, Solo Papa, Solo Lima apa Solo ada salah ya, Islam apa Kristen apa Hindu, Islam NU apa Muhammadiyah, PDIP, Golkar, Demokrat AHY apa Muldoko, AHY lebarannya Jumat apa Sabtu ya. Jumat, sampai saat mau pilih Prabowo, Jokowi atau Anies atau Ganjar atau Prabowo, mudah baru ditolong. Maka tolong, inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Maka nayuk minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir, dia hormat pada tetangga, mau tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, uka-uka, terserah, yang penting tetangga. 8. Teman sejawat. Teman sejawat, karena Anda dapat rezeki karena teman sejawat. 9. Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil lagi terjemahke. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Nek wong Yogyo neng Solo Tigo, Ibnu Sabil. Paham ra? Panitiane diki. Ibnu Sabil. Maka kalau ada tamu dikasih suguhan, maka kalau ada tamu orang Ibnu Sabil dalam perjalanan diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak? Ibnu Sabil tadi terjemahnya apa Prof Sadi? Mohon maaf, Ibnu Sabil itu apa Prof terjemahannya?
orang dalam perjalanan hormati tamu, nek eneng wong Yogya ning Salatiga kopi-kopi ditoke, singkong-singkong keju dioleh-oleh. Paham lah? Paham ora, nanti tonton aku mulai ngomong. Terakhir nomor 10, hamba sahaya yang kamu miliki. hamba saya, anak buah, RT RW karo rakyate, pemerintah dengan pimpinan dengan bawahan, manajer dengan karyawan. Kalau itu beres 10 ini, maka itulah hijrah maknawiyah. Maka kita harus memperbaiki hubungan itu. Penting atasan dan bawahan, dua-duanya penting. Bawahan nggak ada atasan, kacau. Atasan nggak pakai bawahan, kacau. Mau bapak besok keluar sana hanya pakai atasan, ranggu bawahan, beres kabeh, jalan tuh klompeng, lato-lato, tek-tek, tek-tek. Ibu-ibu mau besok jualan semuanya, jalan 17-an hanya pakai bawahan, ranggu atasan, tot kecah cilik, lato-lato, tok-tok.